Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi bersama Bu Miftah dalam pembelajaran daring di MTS Surya Buana. Pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar PKN kelas 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan arti penting dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini kaitannya dengan mengapa ada Undang-Undang Dasar 45, arti pentingnya apa, dan apa saja yang bisa kita lakukan kaitannya dengan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya, Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan fungsi dari konstitusi itu. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama kita pelajari adalah kaitannya dengan fungsi konstitusi. Masih ingat anak-anak pengertian dari konstitusi itu apa? Jadi konstitusi itu bisa berbentuk tertulis dan bisa berbentuk tidak tertulis. Nah, ini yang akan kita pelajari bukan kaitannya dengan pengertian, namun kaitannya dengan fungsinya. Yang pertama, menurut Jimmy Asidiki, penentu atau pembatasan kekuasaan negara. Jadi fungsi konstitusi itu ada karena dijadikan sebagai penentu atau pembatasan kekuasaan suatu negara tersebut. Kalau misalnya sebuah negara itu dikuasai oleh penguasa, maka konstitusi itu dipakai untuk membatasi kekuasaan penguasa tersebut. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Nah, di sini dikaitkan lagi dengan fungsi yang pertama, tetapi lebih ditekankan kaitannya dengan antar organ negara. Jadi yang menaungi sebuah negara tersebut, lembaga-lembaganya apa saja. Misalnya dalam lembaga eksekutif, di situ ada presiden, wapres, ada menteri. Itu kaitannya dengan antar organ negara, antar lembaga eksekutif itu sendiri. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Jadi antara lembaga negara, yakni bisa kelembagaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, dengan warga negaranya itu sendiri. Jadi diatur hubungannya supaya tetap harmonis sebagai pelaksana dan juga sebagai yang mengatur konstitusi itu sendiri. Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, di sini ada kaitannya dengan sumber legitimasi. Legitimasi itu kaitannya dengan pengesahan.
Jadi diberikan kewenangan untuk mengesahkan sebuah kekuasaan kepada negara itu sendiri, kaitannya dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa. Yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yakni rakyat, kepada antar organ negara. Jadi disalurkan karena rakyat di Indonesia itu banyak sekali, bahwasanya kewenangan itu kan berasal dari rakyat, makanya kita disebut Indonesia ini yang berkedaulatan rakyat. Tetapi karena yang mengatur itu rakyat banyak, akhirnya dialihkan kepada antar organ negara. Jadi diserahkan kepada lembaga yang berwenang yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Yang keenam, simbolik sebagai pemersatu. Simbolik itu artinya simbol pemersatu bangsa. Jadi kalau misalnya tidak ada konstitusi dalam sebuah negara, maka tidak ada yang bisa menyatukan warga negara dengan antar organ negara tersebut, antar warga negara dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengatur sebuah negara. Ini artinya. Yang selanjutnya, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Jadi sebagai simbol bahwasanya negara itu akan dianggap agung oleh negara lain apabila memiliki sebuah konstitusi atau sebuah peraturan yang ada di suatu negara tersebut. Selanjutnya, simbolik sebagai pusat upacara. Nah, ini terbukti ketika kita upacara bendera. Kalau misalnya dulu setiap tanggal 17 itu kan pasti ada simboliknya. Simboliknya gimana, Bu? Adanya pembacaan Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas dikatakan bahwasanya simbolik sebagai pusat upacara. Jadi ada kaitannya dengan sistematika ketika kita melakukan upacara bendera. Selanjutnya, sarana pengendalian masyarakat. Jadi dikendalikan sebuah masyarakat itu dengan apa? Dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Jadi ini kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat karena diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yang akan kita pelajari kaitannya dengan arti penting Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Miftah ibaratkan ketika kita berada di lingkungan sekolah dan kita berada di lingkungan masyarakat. Maka kalau kita ibaratkan seperti itu, kehidupan suatu negara dengan kehidupan kita ketika di sekolah itu akan ada kesamaan. Nah, misalnya saja ada sebuah peraturan. Nah, kalau kita berada di sekolah maka lingkupnya adalah peraturan sekolah. Sedangkan ketika kita di masyarakat maka lingkupnya adalah peraturan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin peraturan yang dibuat akan lebih luas ketika yang kita cakup itu lebih luas juga. Yang kedua, setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan sebuah negara. Jadi tergantung sebuah negara tersebut. Kalau ketika membuat sebuah kelompok itu lebih besar, maka yang mengusulkan suatu perubahan, suatu peraturan akan lebih banyak pula yang mengusulkan, karena semakin banyak orang maka semakin banyak yang berpendapat gitu ya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Ini sudah dijelaskan bahwasanya semua yang dikupas, yang dituliskan oleh para tokoh terdahulu kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kaitannya dengan hak asasi manusia, hak sebagai warga negara, hak sebagai kita seorang pemimpin misalnya seperti itu. Sebelum kita mempelajari kaitannya dengan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45, kita harus mengetahui kaitannya dengan keanggotaan BPUPKI, di mana tokoh-tokoh yang tergabung dalam anggota BPUPKI ini merumuskan dasar negara sebelum beliau-beliau tersebut merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam keanggotaan BPUPKI ini ada dua paham anak-anak.
Yang pertama, paham tentang rasa nasionalisme. Yang kedua, paham tentang agama. Di mana ketika tokoh tersebut memiliki paham nasionalisme, yakni memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Jadi mengedepankan kaitannya dengan kepentingan berbangsa dan bernegara. Sedangkan paham yang kedua kaitannya dengan agama, yakni para tokoh tersebut mengamalkan apa yang sudah dipelajari dalam agama tersebut. Seperti itu. Tokoh perumus Undang-Undang Dasar 45, di sini Bu Miftah berikan contoh 1, I.R. Soekarno. Nah, beliau ini menjabat sebagai Ketua Panitia 9. Nah, tugasnya adalah menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Jadi sebelum beliau ini merancang Undang-Undang Dasar 45, beliau ini yang menggodok atau mencerna masukan-masukan teman-temannya yang membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan Jakarta Charter, yang di dalamnya memuat apa yang kita pelajari kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Tokoh yang selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Beliau ini menjabat sebagai Wapres setelah kemerdekaan. Nah, beliau ini sebagai anggota dari panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta. Yang kemudian isi dari Piagam Jakarta tersebut dimuat dalam bagian dari Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Selanjutnya, Mr. A.A. Maramis. Beliau ini ikut merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utamanya adalah prinsip ideologi Pancasila yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi 3 tokoh tersebut yang berhasil merumuskan kaitannya dengan Piagam Jakarta. Tokoh yang selanjutnya adalah Mr. Abikusno Cokro Sujoso. Beliau ini adalah anggota dari Panitia 9 juga yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah kemerdekaan beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjabat sebagai Penasehat Biro Pekerjaan Umum. Selanjutnya, Abdul Kahar Muzakir menjadi salah satu tokoh Islam bersama Buya Hamka, Muhammad Nasir, Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, beliau ini masuk dalam Partai Masyumi. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Maskur Wahab Hasbullah juga masuk dalam Partai NU. Ini termasuk dalam golongan agama. Selanjutnya, Agus Salim merupakan tokoh Panitia 9 dalam BPUPKI. Ketika kemerdekaan kita peroleh, beliau dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sahril dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Selanjutnya, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau merupakan tokoh Islam yang setuju dengan adanya perubahan rumusan sila pertama dari Pancasila. Selanjutnya, Ahmad Subardjo. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Ahmad Subardjo ini dikenal sebagai Ketua BPUPKI. Selanjutnya, Muhammad Yamin. Beliau terpilih sebagai anggota BPUPKI. Beliau juga mengusulkan agar hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi negara dan wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Muhammad Yamin di sini juga ikut andil dalam merumuskan dasar negara.
Tugas pada pertemuan kali ini, silakan kalian jelaskan maksud dari fungsi konstitusi simbolik sebagai pemersatu dan fungsi konstitusi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian kirim di Google Classroom pertemuan hari ini. Alhamdulillah pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai anak-anak. Kalau diambil kesimpulan bahwasanya kita tadi sudah mempelajari kaitannya dengan fungsi konstitusi dan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Sekian yang bisa Bunda sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.